Kejari Bandung musnahkan ribuan barang bukti narkotika. Legenda tinju dunia asal Indonesia Chris John menyambangi pemusatan latihan atlet tinju binaan Kodam 3 Siliwangi di Kota Bandung. Jemaah haji kloter pertama di Madinah mulai geser ke Mekah. Selain informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Kejaksaan Negeri Kota Bandung memusnahkan sejumlah barang bukti hasil tindak pidana maupun narkotika maupun kriminal umum pada Selasa siang. Pemusnahan ini merupakan bentuk komitmen aparat penegak hukum dalam menuntaskan eksekusi perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Halaman kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandung menjadi lokasi pemusnahan berbagai barang bukti kejahatan hari Selasa siang kemarin. Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan BNN Kota Bandung, Sat Narkoba Polrestabes Bandung, hingga Satpol PP. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Abun Hasbullah Syambas, menegaskan bahwa Kejaksaan bertugas sebagai eksekutor untuk memastikan barang haram hasil kejahatan tidak lagi beredar di masyarakat. Pemusnahan kali ini meliputi berbagai jenis narkotika dan ribuan butir obat-obat terlarang. Memang untuk obat-obatan ini SPDP paling banyak. Kita memang serba salah. Serba salahnya tadi juga ngobrol dengan Kasat Narkoba bahwa barang ini murah. Kalau kita nggak dihajar, dipikir kita ada main. Tapi kalau kita hajar, masalahnya katanya kan sepele. Kan banyak yang ngomongnya seperti ini kan cuma obat-obatan. Tapi efeknya sangat tinggi. Nah ini tadi dengan Pak Kasat kita ngobrol, kadang kita juga takut dituduh bahwa kita membiarkan atau dapat setoran. Kalau kita kita habisin, sekali kita ambil orang yang beli bisa nyampe 20-30 orang. Karena harganya murah. Usai dihancurkan dan dibakar, Kejaksaan berharap sinergi antar instansi ini terus diperkuat hingga menciptakan Kota Bandung yang bersih dari narkoba. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sukabumi menggelar berbagai aksi sosial dan pemberian penghargaan. Tak hanya memperkuat sinergi antar instansi, pihak lapas juga menyerahkan bantuan gerobak UMKM kepada keluarga warga binaan kurang mampu guna menjaga roda ekonomi mereka tetap berjalan. Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 di Lapas Kelas 2B Sukabumi berlangsung hikmat secara serentak dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui sambungan virtual. Selain kegiatan seremonial, jajaran Lapas Sukabumi telah melakukan berbagai aksi nyata, mulai dari kerja bakti, fasilitas umum, hingga penyaluran bantuan sosial. Meski beragendakan sosial, aspek keamanan tetap diperketat lewat sidak massal dan tes urin mendadak terhadap ratusan warga binaan. Dalam kesempatan ini, program unggulan berupa dukungan UMKM, 1 unit gerobak usaha diserahkan kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu. Bantuan ini diberikan khusus bagi istri atau anak narapidana yang menjadi tulang punggung keluarga, agar roda ekonomi mereka tetap berjalan meski sang kepala keluarga masih menjalani masa hukuman. Salah satunya program dari Hari Pemasyarakatan tahun ini adalah pemberian gerobak UMKM terhadap keluarganya narapidana.
Narapidananya masih di sini, istri atau anaknya ada di luar. Itu akan kita kasih dalam bentuk satu gerobak. Itu adalah program dari Menteri Imigrasi Pemasyarakatan, khususnya di pemasyarakatan, pemberian dukungan UMKM terhadap keluarga warga binaan yang tidak mampu. Aku pribadi cukup bersyukur dan merasa terbantu untuk aku dan keluarga nanti ke depannya membuka usaha baru. Usaha apa Bu nanti Bu? Direncanakan untuk apa? Kalau rencananya mungkin nggak ada rencana baru sih, kembali ke rencana yang lama yang pernah yang pernah kita jalani yang sempat tertunda. Sebelumnya apa? Jualan? Jualan. Dulu buka warung depan rumah kayak warung bakso, kayak sebelah gitu, cuman tertunda lagi. Dengan semangat pelayanan prima, Lapas Kelas 2B Sukabumi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan sekaligus memperkuat sistem keamanan. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Bandara Internasional Kertajati terus dorong pengoptimalan bandara untuk penerbangan umroh usai 4 tahun berturut-turut sukses melayani keberangkatan haji. Keberadaan penerbangan umroh di Bandara Internasional tersebut diharapkan dapat sekaligus mengaktifkan beroperasinya penerbangan feeder domestik di bandara tersebut. Hingga awal 2026, Bandara Internasional Jawa Barat mengalami tantangan serius terkait operasional dan tingkat kunjungan. Pasalnya, penarikan armada oleh maskapai dari bandara ini telah dilakukan sejak Juni 2025 lalu akibat sepi penumpang. Saat ini, bandara yang digadang-gadang menjadi pusat investasi dan pendorong roda ekonomi di kawasan Rebana hanya melayani satu penerbangan internasional menuju Singapura dengan penerbangan 2 kali seminggu. Sejumlah rencana juga telah dirumuskan oleh pemerintah untuk keberlangsungan bandara ini, seperti pemeliharaan pesawat, di mana MOU sudah dilakukan bersama dengan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau GMF Aero Asia. Bandara ini juga telah dioperasikan sebagai bandara untuk keberangkatan haji dari Jawa Barat sejak 4 tahun lalu. Untuk persiapan kita pastikan untuk seluruh pelayanan haji di tahun ini itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada ya. Mulai dari kendaraan keselamatan, terus kemudian fasilitas bandara. Untuk area boarding sendiri ini kita pastikan dapat menampung 2 pesawat sekaligus untuk jemaah calon haji ini ketika terjadi class handling. Karena di tahun ini kan kita alhamdulillah mendapat 40 kloter ya, 40 kloter sehingga untuk jemaah calon haji ini kita sediakan ruang tunggu yang mampu kapasitasnya mampu untuk 2 flight sekaligus. Pihak pengelola saat ini terus mendorong pengoptimalan bandara untuk keberangkatan umroh. Dengan keberangkatan umroh yang berlangsung di Bandara Internasional ini, diharapkan dapat memberi efek domino untuk mengaktifkan penerbangan domestik yang sudah 2 tahun tak beroperasi lagi di bandara udara ini. Tim Liputan, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat. Legenda tinju dunia asal Indonesia Chris John menyambangi pemusatan latihan atlet tinju binaan Kodam 3 Siliwangi di Kota Bandung. Didampingi Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Kosasih, petinju berjuluk The Dragon ini memberikan motivasi serta berbagi kiat sukses menjadi juara dunia bagi para atlet muda. Suasana latihan di Sesana Tinju Kodam 3 Siliwangi tampak berbeda dari biasanya pada Selasa siang kemarin. Kehadiran Chris John menjadi kejutan sekaligus momentum emas bagi para petinju binaan TNI AD tersebut. Dalam kunjungannya, Chris John bersama Pangdam 3 Siliwangi Majen TNI Kosasih meninjau langsung teknik dan fisik para atlet saat berlatih di atas ring. Keduanya juga terlihat intens berdialog guna memberikan dukungan moral. Kalau tinju kan rata-rata kan dipukul kita perut ya kan, kita kuat. Sit up-nya mungkin nanti nih jual jangkauannya nih kan, saya akan kemarin juga sih. Kata gitu juga. Ya kalian harus siapkan diri masing-masing.
biar dipukul nggak sakit bagaimana. Kalian lebih tahu lah bagaimana. Sementara itu Chris John menekankan 5 aspek utama yang wajib dimiliki seorang juara, mulai dari kedisiplinan, stamina, hingga penguasaan teknik yang matang. Saya punya keinginan sih untuk bisa menaikkan juga nama dari kesatuan juga, untuk bisa menaikkan bahwa ini loh, kesatuan juga punya atlet tinju yang bagus gitu kan. Makanya kayaknya kita punya kesatuan ada beberapa Pak ya, dari angkatan udara pada banyak kesatuan. Amfibi yang Pak itu juga banyak. Makanya wah kalau seluruh Indonesia itu malah sportivitas kita bisa naikkan. Ini kita ada juara itu dari kesatuan bangsa ini, kita akan sangat mengembangkan juga kesatuan. Dengan kolaborasi antara tokoh olahraga dan TNI, generasi petinju unggul dari Jawa Barat diharapkan segera lahir untuk mengharumkan nama Indonesia di masa depan. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Anggaran angkutan sampah Kota Bandung saat ini hanya cukup hingga bulan November mendatang. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut, anggaran angkutan sampah Kota Bandung saat ini hanya cukup hingga bulan November mendatang. Sejalan dengan rencana pemerintah pusat untuk menutup seluruh TPA di bulan Desember, saat ini Pemkot Bandung fokus membenahi program pengolahan sampah di tingkat RW dan kecamatan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan biaya truk-truk pengangkut sampah dari Kota Bandung menuju tempat pembuangan akhir Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat dipastikan bakal naik akibat aturan baru pemerintah untuk mengganti jenis bahan bakar untuk operasional. Jika biasanya kendaraan pengangkut sampah tersebut menggunakan solar subsidi, saat ini bahan bakar yang digunakan adalah solar non-subsidi seperti Pertamina Dex dan Dexlite. Hal ini membuat anggaran operasional pengangkutan sampah di Kota Bandung naik. Saat ini pengangkutan sampah di Kota Bandung hanya dilakukan di hari Senin hingga Kamis. Di hari Jumat hingga Sabtu, sampah di Kota Bandung ditumpuk untuk baru diangkut di hari Senin depan. Kalau kita menggunakan patokan harga Dexlite, maka anggaran yang sekarang itu hanya bisa ngangkut sampai bulan November. Tapi ini matching dengan rencana pemerintah pusat. Desember akan ditutup TPA. Serem nggak? Ini berapa Pak? Aduh, saya lupa angkanya. Tapi sampai 20-an. Nah, problemnya adalah sekarang siap nggak kita kalau misalkan TPA ditutup bulan Desember, maka kita akan kebut. Pengurangan jumlah frekuensi pengangkutan sampah dari Kota Bandung ke TPA Sarimukti membuat sampah di Kota Bandung menumpuk di sejumlah pasar tradisional dan TPS. Hal ini mengganggu aktivitas dan kegiatan warga setempat maupun warga yang melintas. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Belakangan ini media sosial diramaikan dengan tren minum campuran minyak zaitun dan perasan jeruk lemon secara langsung. Tren ini diklaim mampu membuat kulit wajah glowing hingga melangsingkan tubuh. Namun benarkah campuran ini aman dan efektif bagi kesehatan? Berikut liputan selengkapnya. Fenomena tantangan minum campuran minyak zaitun dan jeruk lemon tanpa campuran makanan lain kini menjadi viral di media sosial. Banyak warganet ikut mencoba dengan harapan mendapatkan manfaat instan untuk kecantikan dan penurunan berat badan. Menurut dokter spesialis gizi Rumah Sakit Melinda Bandung Johannes Chandrawinata, kedua bahan tersebut memang memiliki kandungan yang baik bagi tubuh. Minyak zaitun mengandung lemak sehat dan antioksidan, sedangkan lemon kaya akan vitamin C.
Adanya antioksidan pada olive oil, dia tuh mampu menangkal radikal bebas. Radikal bebas yang berlebihan diketahui juga mampu mempercepat proses penuaan, ya. Nah, jadi itu mungkin alasannya kalau kenapa olive oil baik untuk membuat kulit kita glowing dan mencegah penuaan dini. Lemon juga mengandung antioksidan flavonoids, ya. Nah, itu juga baik untuk mencegah penuaan dini juga. Meski demikian, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa campuran keduanya dapat memberikan efek glowing atau menurunkan berat badan secara signifikan. Manfaat kesehatan yang ada lebih berasal dari masing-masing kandungannya, seperti membantu menangkal radikal bebas hingga mendukung kesehatan tubuh. Johannes juga mengingatkan tidak semua orang cocok mengonsumsi campuran ini, terutama bagi mereka yang memiliki masalah lambung seperti MAH atau GERD karena dapat memicu iritasi. Selain itu, lemon itu mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Nah, vitamin C ini merupakan bahan baku untuk pembentukan karnitin. Karnitin ini diperlukan oleh mitokondria di dalam sel tubuh, ya. Mitokondria ini adalah gudang tenaga di tubuh kita, ya, gudang energi. Nah, di mana terjadi pembakaran lemak. Nah, jadi dengan cukupnya suplai karnitin untuk mitokondria, diharapkan pembakaran lemak di tubuh menjadi lebih bagus sehingga mendukung program penurunan berat badan yang baik. Untuk mendapatkan manfaat yang lebih optimal, minyak zaitun dan perasan lemon disarankan dikonsumsi sebagai campuran makanan, misalnya sebagai dressing salad, agar tubuh juga mendapatkan asupan serat dari sayuran. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Berkunjung ke kota Bandung belum lengkap rasanya jika tidak mencicipi sate jando yang legendaris. Berlokasi tepat di belakang gedung sate, kuliner unik dari bagian lemak sapi ini tak pernah sepi pembeli sejak tahun 70-an. Tak hanya warga lokal, cita rasa otentiknya kini menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara. Di sepanjang Jalan Hayam Wuruk, Kota Bandung, antrean panjang menjadi pemandangan biasa setiap harinya. Di trotoar sederhana inilah, sate jando legendaris bertahan selama lebih dari 5 dekade. Berbeda dengan sate pada umumnya, sate jando menggunakan bagian lemak payudara sapi yang diolah khusus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan rasa gurih yang meresap. Keunikan inilah yang membuat pembeli rela datang dari berbagai daerah bahkan dari luar negeri. Sebenarnya saya lagi tidak makan sarapan mengikut pesanan Adik Rai, intermittent fasting. Tapi disebabkan sate jando baunya memang tak tahan, berbuka dan asalnya tu mau ke tempat lain yang lebih fine dining. Tapi disebabkan tersesat lalu ke sini nampak asap-asap berkepul-kepul, putar tengok nampak macam menarik, sebab lebih ini lebih street food, lebih lokal, lebih menyentuh di jiwa gitu. Aku dapat rekomendasi dari teman-teman aku yang udah sempat kuliah di Bandung, katanya di sini cobain sate jando segala macam. Nah, dari situ saya penasaran nih, kenapa saya ke Bandung, kenapa nggak sekalian aja cobain untuk sate jandonya ini gitu. Iya, betul. Usaha yang kini dikelola generasi kedua ini mampu menghabiskan 4.000 tusuk sate dalam sehari saat akhir pekan maupun musim liburan. Ini teh dulu mah dari tahun 70 ibu saya yang jualan. Dari tahun 70? Iya. Berarti ini generasi kedua? Iya. Oh, ya. Sapi, ayam, jando. 3 macam. Yang paling banyak di ini apa? Sapi jando. Sapi jando. Iya, sapi sama jando. Meski kuliner modern terus bermunculan, sate jando tetap menjadi pilihan utama bagi mereka yang merindukan rasa otentik khas Kota Kembang. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Jemaah haji kloter pertama di Madinah mulai geser ke Mekah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi.
Pemerintah memastikan seluruh jemaah haji Indonesia bisa memasuki area Raudhah atau makam Rasulullah di kawasan Masjid Nabawi. Akses masuk Raudhah diberikan gratis tanpa dipungut biaya, sehingga jemaah diminta berhati-hati dengan oknum yang meminta bayaran untuk membantu masuk Raudhah. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jemaah bisa masuk ke Raudhah dengan dua cara, yakni melalui tasreh atau izin resmi dari otoritas Arab Saudi dan aplikasi nusuk. Jalur tasreh bisa didapat jemaah secara massal melalui ketua rombongan yang dijadwalkan petugas haji sektor khusus Nabawi. Sementara aplikasi nusuk diperuntukkan bagi perorangan melalui ponsel masing-masing jemaah. Kedua akses masuk Raudhah tersebut bisa didapat secara gratis tanpa dipungut biaya. Jemaah perlu mewaspadai potensi penipuan dengan beragam modus, di antaranya yang menyebut kartu nusuk bermasalah dan mengarahkan jemaah untuk mengklik sebuah link hingga meminta bayaran untuk membantu masuk Raudhah. Jemaah Haji Indonesia kloter pertama akan mulai diberangkatkan dari Madinah ke Mekah mulai hari Kamis. Persiapan pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah terus dilakukan. Jemaah diimbau menyiapkan koper bawaan jauh sebelum jadwal keberangkatan. Koper jemaah diminta harus berada di lobi hotel pada H-8 waktu keberangkatan bus ke Mekah. Demi tertibnya pergerakan, jemaah juga diminta terus mengikuti seluruh instruksi dan arahan dari petugas haji layanan akomodasi dan transportasi di sektornya masing-masing. Kita sudah melakukan persiapan koordinasi dengan para kasektor dan juga dengan pihak terkait. Kami memastikan bahwa pendorongan jamaah kloter pertama dari Madinah berjalan lancar. Pertama terkait dengan keberangkatan. Keberangkatan kita sudah menghimbau kepada jamaah melalui ketua kloter supaya hari 8 jam sebelum keberangkatan koper-koper sudah diturunkan di lobi hotel. Dapur untuk jemaah haji yang datang ke Mekah dari Madinah sudah dipersiapkan. Untuk jemaah yang masih di tanah air, Kemenhaj mengimbau tidak perlu membawa beras karena sudah dipersiapkan dengan porsi yang cukup. Sejumlah dapur telah disediakan untuk konsumsi jemaah haji selama di Mekah, Arab Saudi. Dapur ini nantinya akan menyuplai makanan bagi jemaah, termasuk yang baru datang dari Madinah. Kementerian Haji dan Umroh mengimbau jemaah yang masih berada di tanah air tidak perlu membawa beras. Sisa bagasi bisa digunakan untuk membawa hal-hal yang lebih diperlukan. Ini karena makanan pokok khas Indonesia beserta cita rasa Nusantara sudah disediakan petugas di Tanah Suci. Sebetulnya seluruh kebutuhan jamaah insya Allah sudah disiapkan, ya, termasuk dalam makanan atau konsumsi. Jadi bahan pokok seperti beras dan sebagainya sebenarnya tidak perlu dibawa. Jadi di sini sudah lengkap, bahkan sudah matang lah gitu, sudah dimasakin, tinggal makan. Selama di Mekah, Arab Saudi, jemaah haji Indonesia bisa menggunakan bus sholawat untuk beribadah dari hotel ke Masjidil Haram. Yang menarik, untuk jemaah disabilitas dan lansia, ada bus khusus yang digunakan. Seperti apa penampakan bus ini? Berikut liputannya. Sekilas, bus sholawat ini tampak biasa saja. Namun, bus ini memiliki fasilitas khusus yang tidak dimiliki bus sholawat yang lain. Ya, bus ini adalah bus sholawat khusus untuk disabilitas dan lanjut usia. Yang menarik, bus ini dilengkapi sistem hidrolik yang bisa membuat badan bus bisa naik turun untuk memudahkan jemaah haji yang menggunakan kursi roda menaiki kendaraan. Fasilitas lain adalah tempat duduk yang lebih lega untuk pendamping.
Selain itu, bus ini juga dilengkapi layar monitor dan sejumlah ruang untuk menyimpan barang-barang jemaah. Jika di dalam kloter ada jemaah yang menggunakan kursi roda, petugas bisa menggunakan bus ini. Tadi saya udah bilang sama bidang lansia dan disabilitas, saya suruh profiling profil jemaah, berapa pengguna kursi roda permanennya. Kalau mereka punya setiap kloter itu minimal 5, itu sudah wajib order ini. Umrohnya pakai ini, nggak boleh dicampur sama jemaah yang sehat. Harus itu di treatment beda khusus, gitu loh. Oke? Secara total ada 56 bus sholawat untuk disabilitas dan orang tua yang disediakan Kementerian Haji dan Umroh. Bus ini akan dioperasikan sesuai dengan pesanan jemaah. Ya, penyediaan bus disabilitas ini ditujukan untuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus agar bisa tetap beribadah di Tanah Suci ini dengan baik dan lancar tanpa kendala apapun meski memiliki keterbatasan khusus. Sofyan Hartanto, Kompas TV, Mekah, Arab Saudi. Berbeda dengan teriknya siang hari, suhu udara di kawasan Masjidil Haram kini terasa lebih bersahabat saat malam hari. Kondisi ini dimanfaatkan ribuan jemaah haji dari berbagai negara untuk menunaikan ibadah umroh maupun sholat di depan Ka'bah dengan lebih khusyuk. Memasuki waktu malam, kota suci Mekah mulai terasa sejuk dengan suhu terpantau berada di kisaran 25 derajat Celcius. Kondisi udara yang nyaman ini membuat jemaah ramai-ramai mendatangi Masjidil Haram guna menghindari cuaca ekstrim pada siang hari. Namun, perlu diingat, otoritas keamanan Arab Saudi memberlakukan aturan ketat, di mana jemaah pria yang hendak masuk ke area tawaf atau mata'ef diwajibkan mengenakan kain ihram. Selain itu, setiap jemaah diimbau untuk selalu membawa kartu nusuk sebagai identitas resmi. Pengawasan di pintu-pintu masuk kini kian diperketat guna memastikan kelancaran dan keamanan jelang puncak ibadah haji mendatang. Di antara ratusan jemaah calon haji yang bertolak dari Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, sosok Iza menjadi perhatian. Gadis berusia 19 tahun asal kota Cimahi ini nekat terbang seorang diri ke Tanah Suci guna menggantikan posisi almarhum ayahnya yang wafat pada 2020 lalu. Di tengah dominasi jemaah lansia, sosok Iza tampak mencolok saat memasuki area keberangkatan BIJB Kertajati. Mahasiswi salah satu perguruan tinggi ini tercatat sebagai calon jemaah haji termuda dari kota Cimahi. Iza memutuskan mengambil cuti kuliah demi menunaikan rukun Islam kelima, sekaligus mewujudkan impian sang ayah yang telah tiada. Ini adalah perjalanan perdana bagi Iza pergi ke luar negeri tanpa pendampingan keluarga. Meski sempat merasa gugup, ia mengaku terharu karena jemaah lain di kloternya sangat perhatian dan sudah menganggapnya sebagai anak sendiri. Iya. Umurnya berapa, Iza? Tahun ini 20 tahun. Tahun ini 20 tahun, tapi belum 20 tahun berarti? Belum. Kenapa bisa haji tahun ini? Sebenarnya bisa berangkat haji itu kan gantiin almarhum ayah. Jadi kayak pelimpahan porsi gitu. Oke. Ayah ada dia tahun 2022. 2022, jadi hari ini Iza menggantikan ayah ya. Iza kalau sehari-harinya kegiatannya ngapain biasanya? Kalau sehari-hari aku biasanya ngampus aja sih sama kegiatan-kegiatan di luar gitu. Seluruh rangkaian manasik dan kesiapan fisik telah Iza jalani dengan matang. Ia berharap perjalanannya menuju Baitullah berjalan lancar dan mampu menjadi haji yang mabrur. Tim Liputan, Kompas TV, Majalengka, Jawa Barat. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Guna menumbuhkan minat baca, pemerintah Kota Bandung mendirikan Micro Library. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemerintah Kota Bandung menggelar pameran Milestone dalam rangka memperingati Konferensi Asia Afrika ke-71 tahun. Dalam gelaran tersebut, pengunjung akan diajak pada sejarah titik balik perjuangan pahlawan nasional di Kota Bandung. Menjelang peristiwa sejarah Konferensi Asia Afrika, pemerintah Kota Bandung menggelar pameran Milestone yang bertajuk Titik Balik Para Pahlawan di Kota Bandung. Gelaran yang berlangsung di Micro Library Asia Afrika tersebut menampilkan beragam peristiwa sejarah para tokoh bangsa di Kota Bandung. Mulai dari Founding Father Soekarno, Muhammad Hatta, Insinyur Juanda, hingga Muhtar Kusumaatmadja. Gelaran tersebut sebagai rangkaian peristiwa sejarah Kota Bandung, di mana di tanggal 18 hingga 24 April diperingati Konferensi Asia Afrika yang mengubah sejarah dunia dari tangan pahlawan nasional yang berasal dan pernah menimba ilmu di Kota Bandung. Di alun-alun kita akan mulai hari ini sebuah pameran ya yang sebetulnya respon dari apa yang dilakukan oleh Menteri Kebudayaan ketika meluncurkan buku foto dan pameran foto di Hotel Homan akhir pekan yang lalu dalam rangka 71 tahun Konferensi Asia Afrika. Maka ini adalah Bandung Milestone, di mana kita menampilkan berbagai macam arsip yang telah diolah datanya maupun image-nya menggunakan AI. Lalu kita konfirmasi ke berbagai macam ahli. Peristiwa sejarah yang diabadikan serta dikemas dengan teknologi Artificial Intelligence atau AI dapat menjadi referensi wisata edukasi di mana pameran tersebut bisa dikunjungi sepuasnya dan gratis hingga tanggal 16 Mei mendatang. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Guna menumbuhkan minat baca masyarakat, pemerintah Kota Bandung mendirikan Micro Library di kawasan Jalan Asia Afrika. Perpustakaan mini ini dibuka setiap Senin hingga Sabtu dan dapat diakses oleh berbagai kalangan. Micro Library atau perpustakaan kecil gagasan pemerintah Kota Bandung ini berdiri di kawasan alun-alun Bandung. Lokasinya yang berada di pusat kota memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas literasi ini. Perpustakaan ini beroperasi dari Senin hingga Sabtu dengan pengunjung yang beragam, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan minat baca di tengah masyarakat, khususnya di Kota Bandung. Mencoba untuk menggairahkan kembali budaya baca di masyarakat Kota Bandung khususnya gitu ya, karena ini banyak sekali koleksi buku-buku kita, sayang sekali ya, dan juga ya untuk meningkatkan membantu mudah-mudahan tingkat kegemaran membacanya tambah bagus ya untuk Kota Bandung. Berbagai jenis buku tersedia di Micro Library ini, mulai dari buku sejarah hingga buku pelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung secara gratis. Hal ini disambut baik dan dimanfaatkan warga untuk mengisi waktu luang. Micro Library didirikan di 3 tempat di Kecamatan Kiara Condong, Kecamatan Cicendo, dan di kawasan alun-alun. Dengan mudahnya akses terhadap perpustakaan, diharapkan budaya membaca dapat tumbuh kembali meski di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. YouTuber Resbob divonis 2 tahun 6 bulan penjara oleh PN Bandung. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara untuk YouTuber Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasi
alias Resbob. Hakim menyebut Resbob terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dalam kasus penghinaan terhadap suku Sunda. YouTuber Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob menjalani persidangan Rabu siang di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Resbob diketuai Majelis Hakim Adeng Abdul Kohar menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan penjara. Resbob dinyatakan melanggar pasal 243 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, jungto pasal 243 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Vonis sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut hukuman 2 tahun 6 bulan penjara untuk terdakwa Resbob. Usai mendengar putusan hakim, Resbob dirinya akan pikir-pikir dengan urusan tersebut. Kalau kecewa enggak, saya dari awal udah bicara bahwa saya itu ikhlas menjalani apapun yang telah saya jalani sekarang. Semoga hakim sebagai wakil Tuhan di bumi telah menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Semoga dengan vonisan itu bisa membahagiakan para hakim turunannya. Itu aja. Dan semoga itu vonisan itu muncul keluar daripada hasil daripada nuraninya, bukan di luar daripada nuraninya. Selain itu, kuasa hukum Resbob, Fidelis Giawa, mengatakan akan menempuh langkah hukum atas putusan kliennya dengan putusan 2 tahun 6 bulan tersebut. Putusan hakim menguatkan tuntutan dari jaksa. Surat tuntutan dari jaksa sendiri tempo hari sudah kami kritisi dalam pledoi, di mana kami menyatakan bahwa niat untuk atau unsur mens rea untuk menyakiti hati atau membuat timbulnya rasa permusuhan itu tidak terbukti. Tapi bahwa ada penyebaran ucapan kebencian itu ada. Kasus ini sempat menjadi sorotan publik dan memicu kemarahan warga di Jawa Barat usai konten penghinaan tersebut viral di media sosial. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Warga di Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota dibuat resah oleh keberadaan sarang tawon berukuran raksasa di atap rumah mereka. Khawatir akan sengatan yang mematikan, warga akhirnya meminta bantuan tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran untuk melakukan evakuasi pada Rabu malam. Ketegangan mewarnai proses evakuasi sarang tawon di perumahan Garut City, Kelurahan Muara Sanding, Rabu malam lalu. Sarang tawon berukuran besar ini menempel di sela-sela genteng salah satu rumah warga. Posisinya yang tinggi dan berada di area padat hunian meresahkan warga. Satu tim rescue Disdamkar Garut diterjunkan ke lokasi dengan peralatan lengkap dan seragam pelindung khusus. Petugas harus bekerja ekstra hati-hati karena kawanan tawon sangat agresif terhadap cahaya dan pergerakan. Guna menekan resiko serangan, petugas menggunakan teknik penyumbatan lubang sarang dengan kapas yang telah diberi cairan khusus sebelum sarang tersebut dilepaskan secara perlahan. Tingkat kesulitan mungkin karena si sarang tawonnya berada di atap rumah dan juga lubang atau pintu sarang tawonnya terdapat 3 lubang Pak tadi, jadi agak susah Pak. Untuk akhir-akhir ini khususnya beberapa minggu atau bulan sekarang, kebanyakan memang tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan evakuasi Pak, penyelamatan seperti hari ini, pemusnahan sarang tawon. Usai berjibaku selama 1 jam, sarang tawon tersebut berhasil diamankan. Petugas menghimbau warga agar tidak mengevakuasi sarang tawon secara mandiri, terutama jika ukurannya sudah melebihi kepal tangan. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Seorang wanita nyaris tertempar kereta api feeder. Momen tersebut terekam dari ponsel amatir warga.
Sebuah rekaman video warga memperlihatkan pengendara sepeda motor nekat menerobos pintu perlintasan kereta api yang sudah tertutup di kawasan Cimindi, Kota Bandung. Padahal jelas terlihat kereta api sudah dekat. Di tempat yang sama, sejumlah pejalan kaki nekat menerobos rel. Bahkan seorang wanita nyaris tertemper kereta api feeder jika terlambat sedetik saja. Nyawanya sangat terancam. Manajer Humas PT DAI Kops 2 Bandung Kuswardoyo mengimbau agar warga lebih bersabar menunggu dan tidak menerobos perlintasan kereta api yang sudah menutup. Ya, jadi terkait dengan video viral di JPL Cimindi di mana ada orang yang melintas pada saat kereta api sudah dekat, tentunya menjadi perhatian bagi kami. Kita berharap agar semua masyarakat, terutama mereka yang melintasi perlintasan sepeda, untuk selalu waspada. Karena memang aturan sudah mengatakan ketika palang pintu sudah diturunkan dan sinyal sudah berbunyi, semua seharusnya berhenti, memastikan kereta api berjalan terlebih dahulu. PT KAI Daop 2 Bandung kembali menekankan kepada masyarakat untuk taati peraturan saat melintasi melalui perlintasan kereta api. PT KAI menyebut kecelakaan lalu lintas di lintasan kereta terjadi akibat ketidakdisiplinan dari pengguna jalan. PT KAI Daop 2 menyebut saat ini sepertiga dari perlintasan sebidang yang dimiliki Daop 2 belum memiliki penjagaan secara resmi. Dari 342 perlintasan sebidang yang berlokasi di Daop 2, baru 115 yang dijaga secara resmi oleh petugas dari KAI. PT KAI Daop 2 menyebut kepedulian semua pihak sangat dibutuhkan untuk menjadikan perlintasan sebidang lokasi yang aman. PT KAI Daop 2 juga terus melakukan sosialisasi serta edukasi ke masyarakat, terutama komunitas angkutan umum. Tapi memang kalau kita berbicara terkait perlintasan yang tidak dijaga, tentunya potensinya lebih besar. Makanya kemudian kami selalu mengingatkan kepada semua pengguna jalan raya untuk selalu berhenti dahulu. Berhenti dahulu sesaat, tengok kanan kiri, ketika sudah dipastikan kondisi aman silahkan melintas. Karena memang kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang terjadi dikarenakan ketidakdisiplinan dari pengguna jalan raya. Itulah yang menjadi kunci untuk keselamatan. PT KAI Daop 2 juga menyambut baik rencana pemerintah untuk melakukan pembenahan pada perlintasan sebidang. Salah satunya dengan merubah perlintasan menjadi perlintasan tidak sebidang. Meski begitu, PT KAI menyebut komitmen pemerintah daerah setempat sangat diperlukan, terutama terkait anggaran, serta memastikan jika jalur pengganti yang akan dibangun berupa flyover agar jalur lalu lintas di bawahnya dipastikan ditutup untuk beroperasi. PT KAI juga menyoroti jalur perlintasan flyover kereta yang hingga kini masih banyak perlu ditertibkan. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.